3 tahun kemudian, saat usia triplet sudah 2 tahun, Ara memutuskan kembali ke rumah suaminya. Dia dan keluarga kecilnya sekarang sudah tidak lagi tinggal di mansion orang tuanya. Tiap 3 hari sekali atau seminggu sekali, ibunya sering datang mengunjunginya. Kini usia triplet sudah 3 tahun. Sementara Sadewa sudah berumur 4 tahun. Kakaknya juga sering menitipkan Sadewa di rumahnya, karena Nadine sedang hamil besar. Aras takut istrinya kelelahan menjaga putranya itu. Dan lagi kalau di rumah Ara, Sadewa memiliki teman main. Suara keempat bocah kecil itu membuat suasana di rumah Ara menjadi ramai. Milly yang perempuan sendiri di antara ketiga abangnya selalu menjadi korban kejailan mereka. Milly yang biasa dipanggil Lily oleh abang-abangnya sedang marah-marah. Dia melihat Kitty, kucing kesayangannya, berubah warna bulunya. Yang semula warnanya putih, kini menjadi biru. Entah diapakan bulu kucing itu hingga menjadi biru seperti sekarang. "Abang, kenapa bulu Kitty jadi biru? Abang apain Kitty Lily?" Galak Milly sambil berkaca pinggang menatap tajam mereka bertiga. "Ndak tahu. Dari tadi bulu Kitty sudah berubah biru," kilah Maxwell. Di antara mereka berempat hanya Milly yang masih cadel. "Bohong. Ayo ngaku, atau Lily akan laporkan kalian sama papa," ancam Milly. Gadis kecil itu tahu kalau kedua abangnya takut sama sang papa. "Dasar tukang ngadu," cibir Maxim. Bial kalian dihukum sama papa. Abang Dewa juga, nanti Lily laporkan sama Dedi Ales. Ndak punah pelacaan emang, sungut Lily. Dia tidak cengeng, dia berani melawan abangnya. Kalau kalah, barulah dia mengadu sama papanya atau sama mamanya. Milly menggendong kucingnya dan membawanya pergi. Anak itu berjalan ke pintu utama dan keluar rumah. "Paman, tolong antar Lily ke kantor papa," pinta Milly pada sopir mamanya. "Non Milly sudah izin sama mama belum?" tanya sopir. "Sudah, cepetan, nanti keburu ketahuan sama mereka," pinta Milly tidak sabaran. Lalu sopir membantu anak majikannya itu masuk ke dalam mobil dan pergi menuju ke kantor Gama. 1 jam perjalanan mereka pun sampai di perusahaan Gama. "Terima kasih, sekarang paman pulang aja, Lily bisa masuk sendiri," ucap Milly sok berani. Dengan dibantu sopirnya, Milly keluar dari dalam mobil. Gadis kecil itu menggendong kucingnya menghampiri meja resepsionis. "Aunty cantik, Lily mau bertemu sama papa. Lily mau minta keadilan untuk Kitty," ucap Milly sambil menunjukkan kucingnya. Resepsionis bingung, siapa papanya yang dimaksud oleh gadis kecil ini. Pasalnya semua karyawan tidak ada yang mengetahui wajah anak bosnya itu. "Adik manis, kamu datang sama siapa? Mana orang tuamu?" tanya resepsionis. "Lily datang sendiri. Lily kabur dari rumah," jawab Milly sambil tertawa cekikikan. "Astaga, dia lucu sekali. Ingin rasanya aku masukin ke dalam karung dan aku bawa pulang." Resepsionis itu menatap gemas ke arah Milly. Gadis kecil itu sangat menggemaskan dengan pipi cabinya dan mata bulatnya, apalagi tubuhnya yang gemuk membuatnya semakin lucu. "Anti kenapa bengong? Di mana ruangan papa? Lily mau bertemu papa," ucap Milly menyadarkan resepsionis. Kebetulan Firman baru saja datang dari luar. Dia melihat anak kecil yang sedang berdiri di depan resepsionis
sambil menggendong kucingnya. Seperti Mili, ngapain dia ada di sini? Di mana Tuan Gama? Kenapa dia biarin anaknya berkeliaran sendirian? Lirih Firman yang mengenal sosok gadis kecil itu. Firman menghampiri gadis kecil itu di meja resepsionis. Ada apa ini? Tanya Firman. Ini Tuan, gadis kecil ini ingin bertemu dengan papanya. Tapi saya tidak tahu siapa papanya, jawab resepsionis. Firman mensejajarkan tingginya dengan Mili. Lili kesini sama siapa sayang? Tanya Firman dengan lirih. Sama Copil. Lili mau bertemu papa, jawab Mili. Firman mengecilkan suaranya supaya tidak ada yang mendengarnya. Firman takut ada yang mendengar dan tahu tentang identitas Mili. Mega mengangguk lantas menggendong Mili. Biar saya yang membawa anak ini. Saya tahu siapa orang tuanya, ucap Firman. Firman membawa Mili masuk ke dalam lift yang membawanya menuju ke ruangan sang papa. Ceklek. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Firman membuka pintu ruangan Gama. Dia masuk ke dalam ruangan itu sambil menurunkan Mili dari gendongannya. Papa, Mili memanggil papanya. Gama menghentikan pekerjaannya dan menoleh ke asal suara. Dia memicingkan matanya melihat putrinya datang bersama Firman. Gama menatap asistennya seolah minta penjelasan. Saya menemukan Nona Mili di depan meja resepsionis Tuan. Katanya dia datang bersama sopir, ucap Firman. Gama mengangguk dan menyuruh Firman untuk keluar. Mili datang ke kantor papa sudah izin sama mama belum sayang? Tanya Gama seraya beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri putrinya. Lilin ndak izin mama, jawab Mili membuat Gama menghela nafas panjang. Untung diantar sopir. Kalau naik taksi, bisa-bisa anaknya diculik. Gama duduk di sofa dan mendudukkan putrinya di atas pahanya. Ada apa Lili datang ke kantor papa? Tanya Gama seraya merapikan rambut putrinya yang sedikit berantakan. Kitty mau minta keadilan. Bulu Kitty berubah warna jadi biru, gala-gala abang. Papa halus hukum abang. Adunya sambil memperlihatkan kucing kesayangannya. Entah harus sedih atau tertawa, kucing kesayangan putrinya jadi lucu. Jarang sekali ada kucing berwarna biru. Dari mana Mili tahu kalau yang melakukan ini abang? Tanya Gama. Lili lihat Kitty cama meleka, terus buluna sudah berubah warna biru. Pasti mereka pelakuna, jawab Mili cadel. Baiklah Princess, kalau abang terbukti salah, nanti papa akan menghukum mereka. Sekarang papa harus menyelesaikan pekerjaan papa dulu ya. Mili di sini dulu main sama Kitty, oke? Ucap Gama. Baik papa, saut Mili. Sementara di rumah mewah Ara sedang kalang kabut mencari putrinya ke sana kemari. Maxwell, lihat Lili tidak boy? Tanya Ara pada putra sulungnya. Ndak tahu, jawab Maxwell acuh sambil kembali memainkan mainannya bersama kedua saudaranya. Dewa lihat Lili tidak. Kini Ara beralih bertanya kepada keponakannya. Tadi pergi sama Kitty, jawab Sadewa sambil menunjuk ke arah pintu. Maksud Dewa Lili keluar rumah, pekik Ara dan diangguki oleh Sadewa. Ara bergegas berlari keluar rumah. Dia menoleh ke sana kemari tidak menemukan sang putri. Ara yang khawatir dengan keberadaan putrinya akhirnya menghubungi suaminya. Iya, halo baby, ucap Gama dari seberang telepon. Hani, Mili hilang. Aku sudah mencarinya ke setiap sudut rumah, tapi tidak ada. Kata Dewa dia keluar rumah. Cepat pulang, aku takut Mili diculik sama orang jahat, Hani, cerocos Ara. Kamu tidak perlu mencarinya, baby, saut Gama santai sambil melihat sang putri yang sedang asik rebahan di sofa sambil memakan cemilannya yang tadi dibelikan oleh Firman. Kenapa tidak usah dicari, ha? Kamu sudah tidak sayang lagi sama putrimu.
Kalau begitu aku akan mencarinya sendiri, marah Ara. Terdengar suara helaan nafas dari seberang sana. Bukan begitu maksudku. Kamu tidak perlu mencarinya karena sekarang Mili ada di kantorku. Tadi dia datang diantar sopir, terang Gama. Apa? Kenapa bisa? Kenapa dia tidak memberitahuku? Kaget Ara. Tanyakan sama dua anakmu itu. Mereka sudah menjahili adiknya, makanya Mili kabur ke sini. Kali ini apa yang mereka lakukan? Tanya Ara penasaran. Hal apa yang membuat putrinya itu sampai menghampiri suaminya ke kantor? Bulunya Kitty diwarnain jadi warna biru, jawab Gama terkekeh. Ya ampun, emang dasar dua anak itu ada aja kelakuannya. Ara geleng-geleng kepala dengan tingkah anak-anaknya. Kamu cepat pulang dan urusin anakmu itu. Aku pusing. Lanjutnya menyuruh suaminya untuk pulang. Iya baby, sebentar lagi aku akan pulang, ucap Gama. Setelah cukup lama mengobrol, akhirnya Ara mengakhiri panggilannya. Maxwell, Maxim, Sadewa, sini kalian, teriak Ara dari pintu utama. Ketiga bocah laki-laki yang sedang bermain pun terlonjak kaget. Mereka saling tatap satu sama lain. Itu suara mama, pasti Lili sudah ngadu, bisik Maxwell. Iya, ayo kita sembunyi, ajak Maxim. Nanti kalau Anti Ara marah gimana? Takut Sadewa. Makanya kita sembunyi biar ndak dimarahin mama. Saud Maxwell dan Maxim mengangguk setuju. Akhirnya Sadewa pun mengikuti saran mereka. Ketiga bocil itu meninggalkan mainannya dan bersembunyi di suatu tempat supaya tidak diketahui oleh mamanya. Ara masuk ke dalam ruang bermain anak-anak. Dia mencari keberadaan putranya tapi ternyata tidak ada. Kemana mereka? Pasti bersembunyi lagi. Awas aja kalau ketemu. Ucap Ara gemas dengan tingkah anak-anaknya itu. 1 detik kemudian Ara tersenyum. Dia memiliki ide untuk memancing ketiga bocah itu keluar. Ara melangkahkan kakinya menuju ke dapur. Dia membuatkan 3 botol susu untuk mereka. Kita lihat, sampai kapan kalian akan tetap bersembunyi? Ucap Ara cekikikan. 3 botol susu sudah terisi penuh. Ara beranjak dari dapur dan kembali ke ruang keluarga. Siapa yang mau susu? Mama sudah buatkan susunya ini, teriak Ara memancing ketiga bocah itu untuk keluar. Terdengar suara bisik-bisik dari balik guci besar yang berjejer menutupi tubuh mungil mereka bertiga. Maxwell, cepat keluar. Itu mama sudah buatkan susu tuh, bujuk Maxim. Biarin aja, jangan sampai mama tahu keberadaan kita. Maxwell mencoba tidak terpengaruh. Tapi Dewa mau susu. Rasanya ada yang kurang kalau belum minum susu, timpal Dewa. Iya benar, susu itu sangat berharga untuk hidup Maxim. Kita keluar aja Maxwell, kita minta maaf sama mama, bujuk Maxim pada saudara kembarnya. Maxwell berpikir sejenak. Ada benarnya juga, dengan minta maaf mereka bisa mendapatkan susu dan mamanya pasti tidak akan marah lagi. Kalau tidak ada yang mau susu, ya sudah, mama buang aja ya susunya. Atau enggak, mama kasih ke Kitty aja nanti. Jangan, Maxim mau susu mama. Maxim yang takut kehilangan jatah susunya, akhirnya menampakkan diri. Dia sudah tidak bisa menahan lagi ingin segera minum susu. Satu persatu bocah kecil itu keluar dari balik guci. Ara menahan tawa melihat wajah ketiga bocah itu. Mana ma susunya? Pinta Maxim menengadahkan tangannya ke arah sang mama. Eits, nanti dulu, tahan Ara. Membuat wajah mereka bertiga menjadi lesu. Sekarang mama tanya dulu sama kalian bertiga. Siapa yang mewarnai bulunya Kitty? Tanya Ara seraya menatap satu persatu wajah mereka bertiga. Dia, kompak Maxwell dan Dewa menunjuk ke arah Maxim. Kenapa aku yang disalahkan? Kalian kan juga ikut mewarnainya juga, kesal Maxim karena kedua saudaranya menyalahkannya. Tapi kan idenya dari kamu, suruh Dewa dan diangguki oleh Maxwell. Terus kenapa kamu mau? Seharusnya kamu menolak. Maxim tidak mau disalahkan. Ara memijit pelipisnya yang terasa berdenyut. Mereka bertiga malah saling menyalahkan satu sama lain.
Sudah, tidak usah menyalahkan. Kalian bertiga salah. Dan nanti kalian harus meminta maaf sama Lily. Tapi Mama tidak ikut campur ya. Kalau nanti Papa menghukum kalian, tegas Ara. Kenapa begitu? Mama tidak sayang ya sama anaknya. Seru Maxwell tidak terima. Harusnya mamanya itu membelanya dari hukuman sang papa, pikirnya. Siapa bilang Mama tidak sayang sama kalian? Kalian anak Mama. Tentu aja Mama menyayangi kalian. Terus kenapa Mama tidak mau membela kami? Katanya Mama sayang. Maxwell selalu saja bisa menjawab setiap ucapan yang keluar dari mulut mamanya. Mama tidak akan membela orang yang salah, tegas Ara. Ketiga bocah itu mendadak lesu dan langsung menghempaskan tubuhnya ke sofa. Maxwell, bagaimana kalau kita ke rumah Opa aja? Usul Maxim. Benar, kita harus ke rumah Opa biar tidak dia dihukum sama Papa. Setuju Maxwell dengan mata yang berbinar. Ara geleng-geleng kepala melihat anak-anaknya yang masih mencari cara agar lolos dari hukuman suaminya. Anti, teleponin Dedi Dewa mau pulang. Pinta Sadewa dengan tatapan memohon. Bilang aja mau kabur, tidak bisa. Kalian tidak bisa pergi kemanapun sebelum meminta maaf sama Lily, tolak Ara. Mereka bertiga mencebikkan bibirnya sebal. Mamanya susah dirayu. Ini, minum dulu susunya sebelum menjalani hukuman dari Papa, ucap Ara tertawa kecil. Dengan wajah tertekan, mereka menerima susu itu lalu meminumnya. Pukul 4 sore Gama pulang bersama dengan putrinya yang ada di gendongannya. Lily sama Papa pulang. Pakai Lily memenuhi mansion. Salam dulu girl, tegur Gama. Milly hanya tersenyum sambil memperlihatkan deretan giginya. Gama yang gemas langsung mencium pipi cabi putrinya. Hahaha, ampun Papa, lepaskan Lily. Milly meronta di gendongan papanya. Gama berhenti menciumi pipi putrinya. Lily cuma boleh senyum di hadapan Mama, Papa, sama Abang. Kalau sama yang lain tidak boleh. Gama posesif, tidak jauh dari Papa mertuanya. Kini setelah Gama menjadi ayah, dia baru tahu alasan Nevan posesif sama istrinya dulu. Dia juga memiliki seorang putri yang juga merasa tidak rela kalau ada orang lain yang mendekati putrinya. Kenapa? Tanya Lily sambil menatap papanya dengan mata bulatnya. Pokoknya tidak boleh. Jawab Gama tidak ingin menjelaskan. Milly yang tidak tahu hanya menganggukkan kepalanya saja. Ara datang menghampiri suami dan juga putrinya. Kalian sudah pulang? Tanya sapa Ara seraya mengambil alih tas kerja suaminya. Iya Mama, Lily hari ini bantuin Papa bekerja, sahut Milly. Oh ya, pintar sekali anak Mama. Lily bantuin Papa apa sayang? Tanya Ara penasaran. Bantu colet-colet, jawab Milly sambil cekikikan. Ara mencubit pipi putrinya dengan gemas. Mama jangan cubit-cubit pipi Lily, nanti kalau memble gimana? Galak Milly. Ara merotasi bola matanya dengan malas. Giliran dicubit papanya mau. Tapi kalau dia yang cubit, putrinya itu akan marah. Maxim dan Maxwell kemana sayang? Tanya Gama seraya mendudukkan tubuhnya di sofa sambil memangku putrinya. Tadi mereka di sini Hani, tapi kenapa mereka tidak ada ya? Saud Ara seraya mengedarkan pandangannya mencari keberadaan putranya. Pasti mereka ngumpet Papa, mereka takut dihukum sama Papa, tebak Milly. Cari mereka sayang, tita Gama. Ara mengangguk lantas mencari keberadaan kedua putranya. Sementara Dewa tadi sudah pulang, dijemput sama sopirnya. Karena Nadine kangen dengan putranya itu. Tak lama Ara datang bersama kedua anaknya. Maxim dan Maxwell hanya menunduk dan tidak berani menatap papanya. Duduk, jelaskan sama Papa kenapa bulu Kitty berubah jadi biru, tanya Gama dengan tegas. Mereka tidak berani langsung menjawab. Maxim menyenggol lengan kakaknya dan menyuruh kakaknya itu untuk menjawab. Jawab Maxwell.
Nggak mau, kamu aja, kan kamu yang salah, tolak Maxwell. Maxim mendengus sebal, tidak ada satupun dari mereka yang mau membelanya. Ayo, jawab pertanyaan papa, abang harus bertanggung jawab, ucap Milly yang mendapatkan pelototan dari kedua abangnya. Bukannya takut, Milly malah menjulurkan lidahnya mengejek mereka berdua. Maxim, jelaskan sama papa, boy. Kitty mengacak-ngacak mainan kami kesal, lalu kami mewarnai bulu Kitty. Iya kan Maxwell? Jawab Maxim sambil menyenggol lengan Maxwell meminta dukungan saudaranya. Iya benar papa, saut Maxwell. Gama menghela nafas panjang. Kucing putrinya memang sering membuat ulah. Sudah berkali-kali dia mengingatkan putrinya untuk memasukkannya ke dalam kandang, tapi tidak pernah didengar. Minta maaf sama adikmu, lain kali jangan diulangi lagi, kata Gama. Mereka berdua mengangguk lalu menghampiri Milly, dan mereka mengulurkan tangannya pada sang adik yang sedang duduk di pangkuan papanya. Milly, abang minta maaf, ucap mereka berdua. Milly mengetuk-ngetuk dagunya seolah sedang berpikir. Princess, itu abangnya mau minta maaf, kenapa Lily diam aja, tegur Gama. Dengan satu syarat, ucap Milly. Ara merotasi bola matanya dengan malas. Putrinya memang licik. Dia selalu bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Hah? Kenapa harus ada syaratnya, sayang? Gama tidak percaya. Iya, halus, papa. Lily halus buat abang jela, saut Milly. Apa syaratnya? Tanya Maxim dengan ketus. Abang halus balikin warna buluna Kitty, jawab Milly. Maxim dan Maxwell menggaruk kepalanya. Mereka tidak tahu cara mengembalikannya ke semula. Mereka menatap papanya seolah minta bantuan. Gama yang ditatap pun mengerti. Lily, bawa aja Kitty ke salon sama mama, biar bulunya jadi putih lagi, ucap Gama. Memang Nabica? Tanya Milly. Lily coba aja, saut Gama. Milly mengangguk setuju. Terus, papa ndak jadi hukum abang? Tanya Milly sambil mengedip-ngedipkan matanya dengan lucu. Tidak sayang, lain kali Lily masukin Kitty ke kandangnya biar gak ganggu abang, saut Gama memberitahu putrinya. Yes, sorak Maxim dan Maxwell. Mereka berdua menggoyang-goyangkan pinggulnya ke kanan dan ke kiri, sambil mengejek adiknya. Lily ndak lek sama papa, kesal Milly seraya turun dari atas pangkuan papanya. Gadis kecil itu menghentakkan kakinya menuju ke kamarnya. Milly sedang merajuk. Bersama.